Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita ketemu lagi ikhwan fillah. Setelah beberapa saat tidak sempat lagi buat video karena ada sesuatu dan lain hal. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana kita belajar tentang nun sukun atau tanwin. Baiklah ikhwan fillah, mari kita sama-sama kita nonton sama-sama, dan bila di kemudian hari ada yang perlu dikoreksi, maka beritahu kepada saya tentang ilmunya, ajarkan kepada saya ilmunya, sehingga insya Allah ke depan akan ada perbaikan yang lebih baik lagi. Silakan ikhwan fillah, kita sama-sama mulai belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ikhwan fillah, ini adalah gambaran atau tulisan tentang nun sukun. Yang ini disebut nun sukun, ada huruf nun dan ada tanda baca sukun di atasnya. Sementara yang ada dalam kurung ini yang disebut dengan tanwin. Tanwin sendiri terdiri dari 3. Ada fathatain, kasratain, kemudian dhammatain. Ikhwan fillah, apa fungsi daripada nun sukun atau tanwin? Ya tentu saja ada fungsinya ikhwan fillah. Saya akan coba jelaskan bagaimana tentang nun sukun atau tanwin. Kita ambil contoh pada bacaan-bacaan yang sering dibaca secara dengung. Atau mungkin dalam bahasa ilmu tajwid disebut ikhfa. Ada namanya ikhfa. Ikhfa sendiri terdiri dari 15 huruf, yaitu huruf ta, ini huruf ta, kemudian huruf sa, kemudian huruf ja, kemudian huruf da, ada lagi huruf za, perhatikan, kemudian huruf za, kemudian huruf sa, sha, kemudian so, bo, kemudian huruf to, ada huruf wo, kemudian huruf fa, ko, dan huruf ka. Baiklah teman-teman, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini yang disebut dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa ini terdiri dari 15 huruf. Nah, bagaimana hubungan antara ikhfa atau yang 15 huruf ini dengan nun sukun atau tanwin? Baiklah ikhwan fillah, saya berikan contoh di bagian sebelahnya. Misalnya pada huruf ta. Oke. Pada huruf ta, nah sebelumnya saya jelaskan dulu. Nun sukun bertemu dengan salah satu dari 15 huruf yang ada di bawah ini, maka membacanya samar-samar
dan dengung. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa atau yang 15 huruf ini, maka membacanya samar-samar dan dengung. Oke, bagaimana caranya, ikhwan fillah? Saya ambil contoh pada bacaan anta. Tulisannya anta. Ya, perhatikan anta. Alif fathah, nun sukun dan ta fathah. Bacanya, tulisannya anta. Tapi membacanya nun sukun ketemu huruf ta, tidak sekedar dibaca anta doang. Ya, itu tidak ada samar dan dengungnya. Bagaimana supaya nun sukun dan nun sukun bertemu huruf ta dibaca samar dan dengung? Maka suaranya nun sukun kita samar dan dengungkan. Contoh pada tulisan anta, maka kita membaca anta. Anta itu adalah samarnya, sementara dengungnya itu agak dipanjangkan. Anta. Oke, bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke, kemudian ada kata antum. Tulisannya antum. Nah, membacanya bukan sekedar antum, tapi antum. Antum. Oke, kita ambil contoh yang lain lagi. Misalnya pada huruf K. Oke. Nah, di sini lihat, perhatikan tulisannya in kuntum. Membacanya bukan in kuntum, ya, bukan in kuntum. Nah, ini bacaan salah. Yang benar adalah kita samar dan dengungkan yang ini. Nun sukun bertemu huruf K, kemudian nun sukun bertemu huruf ta. In kuntum. Nah, begitu ikhwan fillah. Jadi kita tidak membacanya in kuntum, tapi in kuntum. Contoh lain lagi. Pada bacaan huruf man. Bacaan man yang ini. Perhatikan mim fathah nun sukun. Ketika dipertemukan dengan huruf K, misalnya mangkana, kita tidak membacanya mankana, tapi maukana, maukana, maukana. Begitu juga tulisannya minkum, tidak dibaca minkum, tapi minkum. Itu nun sukun. Bagaimana dengan tanwin? Bagaimana dengan tanwin? Oke, coba kita latihan pada kata sabhan. Nah, ini sabhan, tulisannya sabhan. Di sini ada huruf to, tawilan. Nah, ini kita tidak baca sabhan tawila, tapi sabhan. Yang ini tanwin ketemu huruf to, salah satu dari huruf ikhwa. Sabhan tawila, sabhan to, sabhan to. Jadi tidak dibaca sabhan to, tapi sabhan to.
Ya, jadi disamarkan dan dengungkan. Begitu juga misalnya pada bacaan larlotin, tulisannya larlotin. Kemudian ketemu dengan huruf sya. Nah, pada surat Az-Zalzalah. Dzarratin sya, tin sya. Jadi membacanya bukan dzarratin syarra, tapi dzarratin sya. Jadi membacanya bukan dzarratin syarrayyarah, tapi dzarratin syarrayyarah. Tinsya, bukan tinsya, bukan dzarratin sya, tapi dzarratin sya. Kalau perlu ada irama temponya atau apa itu, irama naik turun. Dzarratin syarrayyarah tinsya. Oke, bagaimana ikhwan fillah? Apakah sudah bisa dimengerti? Jika sudah dimengerti, maka video ini kita akan selesaikan di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ikhwan fillah, terima kasih telah menonton video. Sekali lagi bila ada kesalahan-kesalahan, mohon saya diluruskan dengan ilmu, beritahu saya ilmunya sehingga ada perbaikan di masa akan datang. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.